Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba membahas sebuah soal tentang UKK tahun 2020-2021 untuk kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan, kategori soal paket 4-nya. Jadi di sini saya sudah punya beberapa paket soal UKK TKJ tahun 2020-2021 dan saya akan mencoba membahas mengenai soal paket 4 ya, jadi langsung saja kita buka. Oke, jadi di sini sudah ada soal UKK untuk TKJ tahun 2020-2021 paket 4. Jadi di sini soalnya adalah melakukan troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN dengan skenario seperti berikut ya. Kita sebagai network engineer diharuskan untuk membangun jaringan ya dengan membuat sebuah server internet, membuat hotspot, kemudian ada radius, web proxy, dan firewall yang masing-masing konfigurasi bisa di-share ke klien ya untuk masing-masing koneksi internet. Oke, untuk selanjutnya kita bisa lihat untuk sumber internet dari ISP dan NTP juga berjalan. Kemudian untuk web proxy, nama peserta, sekolah, school ID. Ini untuk jaringan internet juga dari ISP untuk lokal atau LAN dengan pengaturan seperti ini, dan ada beberapa konfigurasi firewall. Kemudian ada jaringan wireless, kita membuat jaringan wireless dengan ada hotspot ya, akun hotspot. Kemudian ada juga firewall untuk pemblokiran di sini. Oke. Untuk topologinya kita bisa perhatikan. Jadi untuk paket soal ini pada intinya kita akan men-share koneksi internet yang mengarah ke router ke klien yang terhubung dengan jaringan kabel dan ke klien yang terhubung dengan jaringan nirkabel. Jadi langkah penyelesaiannya, pertama kita siapkan dulu peralatannya. Kebetulan di sini saya sudah menyiapkan peralatan mikrotik yaitu di RB941 2ND ya. Dan dengan catatan di sini kebetulan perangkatnya sudah di reset ya. Dan untuk konfigurasi kabelnya sudah dipasangkan ya sesuai dengan ketentuan soal kabel yang di sini ya. Jadi di sini klien yang sedang saya terhubung di sini dari laptop ke router satu kabel, kemudian satu kabel lagi adalah yang mengarah ke internet. Di sini kebetulan kabel internetnya di Ether 1 dan komputernya di Ether 2. Oke. Untuk selanjutnya kita akan coba cek dulu ya akses ke internet atau akses ke, kita akan cek akses ke router terlebih dahulu dengan membuka aplikasi Winbox. Oke, untuk routernya kita cek. Oh, jadi di sini ada beberapa perangkat router. Untuk selanjutnya kita matikan dulu beberapa media yang terhubung. Kita fokus dulu pada satu media. Di sini yang wireless kita matikan terlebih dahulu. Jadi kita fokus ke media kabel. Oke. Kita kembali ke sini. Jadi yang terdeteksi di sini yang sesuai dengan topologi adalah di RB941-2ND dengan identitinya masih mikrotik ya. Dengan catatan ini kan baru di reset. Jadi untuk login kita tinggal masukkan login defaultnya adalah admin. Kemudian passwordnya dikosongkan. Kemudian di connect ya. Oke, untuk default configuration di sini kita oke terlebih dahulu ya.
Untuk selanjutnya kita closekan dulu fitur-fitur yang tidak perlu ya. Oke, jadi pertama saat kita melakukan reset, kita cek dulu kondisi dari perangkat mikrotik kita. Bisa kita cek di menu interface untuk langkah persiapan ya, agar konfigurasi yang kita terapkan tidak bersinggungan dengan konfigurasi yang ada atau yang sebelumnya pernah dikonfigurasi di mikrotik ya. Khususnya ada default configuration yang ada di mikrotik ya. Bisa kita perhatikan di menu interface ini ada beberapa fitur yang sudah aktif. Di antaranya ada bridge ya. Maka untuk menanggulangi masalah ini, kita lakukan reset yang kedua dengan menekan tombol atau fitur atau menu System Reset Configuration, kemudian checklist no default configuration agar konfigurasi defaultnya tidak setting lagi. Kita reset lagi. Untuk proses resetnya kita tunggu sekitar 1 menitan ya. Oke, sudah muncul kembali setelah di reset. Kita konekkan kembali ya. Untuk login masih sama, admin dan passwordnya masih sama, dikosongkan. Oke, kita cek ulang kondisi router kita. Sini kita closekan dulu menu yang tidak perlu. Kita cek di menu interface. Jadi saat kita cek di menu interface, di sini tidak ada fitur yang aktif ya, sudah kosong. Maka saat kondisi seperti ini kita siap untuk konfigurasi dari awalnya sesuai dengan ada di soal. Oke. Yang pertama kita bisa mengidentifikasikan dulu atau pemetaan jaringan yang terhubung ke router kita. Jadi tadi sudah kita perhatikan di topologinya di sini. Kabel yang Ether 1 ini mengarah ke internet ya. Tadi sudah saya pasangkan. Dan yang kedua mengarah ke komputer. Nah, di sini ada simbol terhubung atau running R ya. Di sini menandakan bahwa perangkat sudah tersambung dengan baik dengan kabelnya ya. Jadi tinggal kita tandai untuk memudahkan kita konfigurasi selanjutnya. Dimulai dari Ether 1 yang tadi terhubung dengan internet, kita kasih keterangan internet misalkan. Dan untuk yang kedua, yang terhubung dengan komputer, kita kasih label LAN, misalkan ya. Jadi router ini sudah sesuai dengan topologi yang ada di soal ya. Router ini. Untuk selanjutnya kita bisa melanjutkan ke basic configuration lainnya ya. Untuk yang pertama, misalkan kita akan mengubah identity. Nah, di sini identitinya masih mikrotik supaya berbeda dengan perangkat yang ada di jaringan. Dan untuk mengenali perangkat kita, diusahakan untuk mengubah identity. Misalkan saya kasih nama mikrotik K. Oke. Untuk selanjutnya adalah mengubah atau menambahkan user ya. Jadi user ini berfungsi untuk login ke mikrotik kita. Di sini sudah ada admin, tapi disarankan untuk menambahkan atau mengubah konfigurasi dari admin ini ya. Misalkan saya akan mencoba menambahkan, misalkan kakak dengan grup full untuk akses penuh dengan password.
Oke. Jadi ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan router kita agar tidak ada yang mengakses tanpa adanya hak ya di sini, tidak semena-mena juga. Karena untuk user default ini admin sudah banyak diketahui oleh orang lain, memungkinkan router kita bisa diakses oleh orang lain yang tidak semestinya ya, tidak punya hak. Kita close atau di-disablekan dulu, kemudian kita ulangi login dengan user yang baru. Oke. Oke, ya. Berhasil untuk langkah pertama tentang basic. Untuk yang kedua, di sini dilihat bahwa ketentuannya adalah membuat jaringan internet ya di sini ya. Maka kita akan coba dapatkan dulu pengalamatan IP yang ada dari internet ya. Jadi untuk cara mendapatkan pengalamatan IP untuk internet, kita buka ke menu IP DHCP client ya. Kemudian kita tinggal tambahkan dan kita coba dapatkan akses internet, kemudian di OK, dapat IP ya. Oke, langkah ini berlaku ketika jaringan kita yang terhubung dengan internet mengaktifkan fitur DHCP server. Maka di sini kita akan otomatis dapat DHCP client, dan kebetulan di lingkungan kita di sini akses internetnya sudah dibuat otomatis ya. Maka kita membuka fitur DHCP client. Secara otomatis juga DHCP client ini akan menambahkan IP baru untuk jaringan interface ke internet dengan network atau addressnya yang seperti ini ya. Jadi jalur ke internet sudah ada ya, sudah terhubung ya, sudah dapat IP. Selanjutnya kita akan mencoba pengalamatan IP untuk jaringan yang lokal. Jadi untuk jaringan yang lokal kita tambahkan dari address list ya. Di sini IP ke address di sini. Jadi kita tambahkan untuk pengalamatan IP jaringan kabel. Oke. Untuk pengalamatan IP-nya jangan sama dengan yang sudah ada di sini tertera. Kita bisa isikan bebas sesuai dengan kebutuhan atau soal. Misalkan di sini soal yang ada untuk jaringan LAN atau lokal. Di sini mempunyai network 100 ya, atau IP-nya 192.168.100.1/25. Oke, jadi kita tinggal masukkan 192.168.100.1/25 untuk interface LAN ya. Jangan lupa untuk diubah. Kemudian tinggal di OK. Untuk selanjutnya di sini kita lihat DHCP pool. Berarti ada sebuah fitur DHCP pada jaringan lokal. Jadi kita tambahkan IP DHCP server untuk pengalamatan secara otomatis di jaringan LAN ya. Untuk langkahnya, cara mudahnya kita bisa ke DHCP setup, klik, kemudian untuk DHCP interface-nya jangan lupa kita ubah ke jaringan LAN. Untuk selanjutnya di next. Untuk DHCP address space kita lihat cocokkan dengan yang sudah ditambahkan tadi, bahwa LAN itu kita mempunyai IP 100 ya, network 125. Kemudian next, kemudian kita cek juga gateway DHCP networknya di sini adalah IP yang sudah ditambahkan yang ini 100.1. Next kembali. Untuk give out-nya di sini kita bisa tentukan pool-nya itu dari 2 sampai 126. Kita cek di soal untuk pool ya, sebanyak 99 klien ya. Misalkan kita ambil dari 2 sampai 100 ya. Jadi dari 2 sampai 100. Jadi ada total kurang lebih 99 ya, dengan angka 1 ya. Itu 100. Kemudian di next. Untuk DNS servernya kita biarkan saja karena otomatis
tinggal di next. Untuk list time-nya bisa sesuaikan karena tidak ada di soal. Untuk ketentuan waktu aktif DHCP, misalkan di defaultnya di 10 menit. Next. Sudah aktif ya di sini. Untuk selanjutnya, langkah selanjutnya di basic configuration adalah kita mengaktifkan konfigurasi firewall untuk NAT ya. Jadi untuk NAT kita tambahkan fungsi internet di sini ke action mesh queried agar koneksi yang tersambung ke internet bisa terhubung ke jaringan yang lain atau misalkan di LAN ya. Kemudian yang selanjutnya kita aktifkan DNS. Di sini kita checklist allow remote request supaya pengalamatan DNS-nya berfungsi ya. Karena kalau tidak biasanya juga tidak berfungsi ya. Untuk pemetaan pengalamatan dari IP ke domain. Karena kita search itu biasanya menggunakan pengalamatan IP ya di web browser, pakai domain bukan pakai IP. Untuk selanjutnya kita bisa cek pengalamatan IP di komputer ya. Kebetulan di sini sudah otomatis ya. Otomatis berubah. Tetapi apabila tidak berubah, kalian bisa cek ulang di menu TCP/IP versi 4 misalkan. Karena kita menggunakan TCP/IP 4, di-obtainkan ya. Jangan lupa di-obtainkan karena kita menggunakan fitur DHCP server. Untuk uji coba juga kalian bisa didisablekan atau dicabut dulu ya kabel jaringannya. Kemudian disambungkan kembali apakah dapat atau tidak. Kalau tidak dapat berarti DHCP-nya tidak berfungsi ya. Kebetulan ini sudah berfungsi dan kita bisa coba cek ke YouTube misalkan. Ya, sudah tersambung ya. Untuk selanjutnya di sini ada ketentuan tentang NTP ya. Jadi saya akan coba ke langkah NTP untuk sinkronisasi waktu. Kita lihat date time-nya. Sini kebetulan masih tidak sesuai dengan yang ada di komputer. Ini masih pukul 4 pagi ya. Untuk langkahnya kalian bisa buka ke menu SNTP untuk aktif sinkronisasi waktu secara otomatis ya. Langkah pertama tinggal di-enablekan terlebih dahulu. Untuk kedua, di sini mengisikan primary NTP server atau secondary. Jadi pilih salah satu atau dua-duanya juga nggak apa-apa. Yang terpenting nanti IP servernya aktif. Kita akan coba mengetahui IP server dengan mencari di server yang sudah kita ketahui, misalkan di ping ya, asia.pool.ntp.org misalkan. Nah, sini kita ketahui ada IP dari server asia.pool.ntp, kemudian kita bisa copy di blok atau diketikkan secara manual boleh. Di paste ya. Untuk aktivasinya kita coba di-apply terlebih dahulu supaya kita lihat di sini ya. Untuk aktivasi update-nya ya, ada atau tidak di sini atau servernya sudah aktif atau tidak. Untuk selanjutnya kita bisa cek ulang di sistem clock ya. Kita lihat time zone-nya disesuaikan dengan wilayah kita. Misalkan kita kebetulan di Asia Jakarta. Ya. Ini coba di apply. Oke, ya jadi di sini udah sesuai ya, aktif sinkron. Oke. Untuk selanjutnya kita akan mencoba membangun jaringan yang kedua. Di sini adalah jaringan near kabel ya, atau ada hotspotnya di sini. Ya, untuk langkahnya yang pertama kita buka menu wireless untuk aktivasi perangkat wireless yang ada di MikroTik kita. Kita cek checklist atau enable pertama. Yang kedua kita akan coba kasih keterangan nama di sini misalkan WiFi. Kemudian yang kedua atau yang selanjutnya di sini kita konfigurasi bagian tab wireless. Karena di sini fungsi di topologi adalah menyebarkan. Berarti kita akan memilih mode AP bridge contohnya ya.
Untuk frekuensinya misalkan kita pilih sesuaikan dengan lingkungan, misalkan saya pilih yang ini, dan SSID-nya kita ubah sesuai dengan yang ada di soal. Misalkan di sini ada ketentuan SID, nama peserta @proxy UKK. Kita ubah kakak @proxy ya UKK @proxy UKK ya. Oke. Untuk security-nya kebetulan tidak ada, jadi tidak diharuskan membuat security profile untuk keamanan. Jadi di sini cukup ya untuk konfigurasi aktivasi wireless. Ya, jadi di sini kalau sudah kalian config saat switch di handphone ataupun di laptop sudah terdeteksi ya. Bisa dicek. Tadi yang sudah diaktifkan adalah kakak ya. Saya namanya kakak misalkan. Jadi sudah aktivasi. Namun kalau kalian mengkoneksikan ini masih belum terhubung ke internet ya. Jadi langkah selanjutnya adalah kita menambahkan pengamatan IP untuk jaringan tersebut. Misalkan kita tambahkan disesuaikan dengan soal di sini tentang wireless adalah misalkan network 200.1/24. Tinggal masukkan 192.168.200.1/24. Interface-nya sesuaikan dengan tema kita adalah tentang WiFi ya. Jadi di sini kita udah dapat 3 network dengan interface yang berbeda ya. Ini harus selalu dicek bila mana ada perubahan IP, ini jangan sampai sama ataupun interface-nya juga ketika kita ceroboh dalam mengatur interface. Untuk selanjutnya di wireless ini kita mengaktifkan DHCP ya. Namun untuk DHCP ini bukan mengarah ke DHCP server tapi ke hotspot ya. Dengan poolnya hampir sama dengan DHCP ini ya. Jadi kita akan buat fitur hotspot di menu hotspot ya. Untuk langkahnya bersama dengan DHCP, kita ke hotspot setup, interface-nya juga kita sesuaikan dengan yang akan kita tambahkan di WiFi. Next, kemudian untuk IP address-nya kita bisa cek ulang ya agar tidak terjadi kesalahan. Ini IP wireless-nya adalah 200, ini sudah sama 200. Dan untuk pool-nya di sini kita lihat ada sebanyak 99 klien. Berarti hampir sama dengan ini. Kita samakan saja 200-nya sampai 100. Ya, dari 2 sampai 100. Jadi 99. Untuk sertifikat kita dinonkan, untuk SMTP juga dikosongkan. Untuk DNS server kita ketikkan adalah IP yang tadi dimasukkan di IP address. Untuk WiFi tambahkan 192.168.200.1 ya. Untuk selanjutnya di next kita masukkan DNS name-nya misalkan kakak.com ya. Kebetulan di sini belum atau tidak ada ketentuan DNS name ya, tidak ada. Jadi langsung saja next. Untuk selanjutnya tinggal di next ya. Ini sudah bisa terhubung ya, diaktifkan untuk kakak.proxy.ukk. Untuk uji coba kita akan mencoba matikan dulu untuk jaringan kabel ya, dan kita akan coba login ke jaringan yang kakak ya. Apabila berhasil nanti jaringannya mengarah ke kakak.com atau MikroTik Gateway di sini ya. Misalkan di sini udah ada beberapa tampilan yang sudah diedit ya, tapi udah masuk ke MikroTik Gateway, berarti udah berhasil. Seperti ini. Jadi saat login ingin internetan, masukkan user, bisa ya. Koneksi berarti dengan internetnya sudah berhasil.
Selanjutnya kita kembali lagi ke jaringan yang kabel ya, kita masuk lagi ke jaringan kabel. Oke. Untuk selanjutnya kita akan coba eh di sini ada proxy ya, di sini proxy. Belum di sini proxy. Pertama kita aktifkan terlebih dahulu proxy dengan menambahkan atau membuka IP web proxy. Oke. Untuk ketentuannya di sini kita pertama enablekan untuk aktivasi. Untuk portnya kita bisa sesuaikan. Misalkan di sini kebetulan belum tidak ada port yang wajib untuk diubah di web proxy ya. Jadi saya akan ubah ke 3128 yang biasanya jarang digunakan. Kemudian untuk cache administratornya disesuaikan dengan soal tadi. Di sini ada nama peserta school ID. Misalkan di sini adalah kakak at smkcjangkar.sch.id ya. Untuk match cache-nya di sini saya buat unlimited. Dan untuk match cache objeknya misalkan kita tambahkan di 4096 KB. Dan untuk cache on disk-nya di sini saya akan masukkan simpan di disk ya. Dan always from cache-nya juga diaktifkan. Setelah selesai di apply atau di OK ya. Untuk selanjutnya kita akan membuat pengaturan web proxy ini agar bisa otomatis atau disebutnya transparan web proxy. Buka ke menu IP firewall dan di NAT ya. Jadi di sini kita tinggal tambahkan firewallnya NAT. Oke. Untuk chainnya kita pilih DST destination ya. Untuk TCP protokolnya kita pilih TCP. Kemudian untuk destination port untuk web proxy adalah kode di 80 atau 8000 dan 3128. Jadi yang mengarah ke web proxy sana kita akan arahkan ke web proxy yang di lokal MikroTik kita dengan mengactionkan redirect to port yang tadi ya. Yang tadi kita portnya isinya berapa? Adalah 3128 ya. Jadi yang ada di sini sama dengan yang ada di web proxy setting ya. Seperti ini ya. Kemudian ke apply di OK ya. Misalkan kita kasih komen ini tentang web proxy ya, agar kelihatan di konfigurasi sini ya. Untuk selanjutnya di sini ada soal tentang firewall ya, yang mana IP ini tidak dapat ping ke router ya. Jadi untuk konfigurasi blok firewall kita buka ke menu IP firewall. Jadi agar tadi di sini IP yang lokal tersebut tidak bisa ping ya. Jadi kalau secara default di sini kita coba ya cmd ping ke router dari IP 100 itu bisa ya, 192.168.100.1 itu bisa ya, replay seperti ini. Tapi kita akan coba buat firewall agar komputer ini tidak bisa ngeping ke router. Jadi pertama kita ada di firewall rules ya, kemudian ditambahkan untuk chainnya kita pilih input ya, untuk in atau masuk ke router. Dari arah search address arahnya kita dari lokal sumbernya 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50 ya. Kita lihat, cek ulang, tidak dapat ping ke router. Kemudian kita ubah protokolnya di sini ke ICMP, Internet Control Message Protocol, atau yang tadi protokol ping ya. Di sini kita cek bahwa yang artinya gini, siapa yang mau masuk ke router dengan alamat IP 2 sampai 50 itu nggak bisa ngeping ya.
Dengan actionnya berarti di drop, jadi tidak bisa ya. Kemudian di apply. Oke, ya. Untuk selanjutnya kita akan coba lagi karena masih ada konfigurasi firewall. Ini kalau yang 192.151.100 ini tidak dapat ping ke wireless ya. Jadi kalau secara default di sini juga sebenarnya kita bisa ngeping ke 200 ya, ke jaringan yang ada di wireless ya di sini sebenarnya ya. Tapi kita coba untuk forwardnya dimatikan dengan fungsi seperti ini. Tambahkan di chain forward dari switchnya 192 168 100.51 sampai 192 168.100.100 ya. Untuk destination-nya ke jaringan wireless adalah 192 168 200.0/24 ya. Jadi tidak bisa ngeping ke jaringan yang lain. Actionnya di drop. Untuk selanjutnya adalah membuat rules agar akses ke router itu tercatat dan tersimpan di disk ya. Untuk rules tersebut pertama kita akan mencoba membuat dulu file konfigurasi logging di sini ya. Ya. Untuk aktivasi action di sini misalkan akses router tipe disk, jadi disimpan di disk misalkan akses router. Jadi ketika filenya berjalan di sini akan masuk ke file akses router yang tersimpan di files ya. Ini aja. Oh, 6 akses row, akses R aja ya. Kemudian kita tambahkan untuk topiknya di sini misalkan info akses ya. Misalkan untuk prefixnya akses router ya. Untuk aktivasi pencatatan di sini kita membutuhkan sebuah perintah di firewall untuk memasukkan tadi ke file log ini yang tadi akses router akses R ini ya. Kebetulan masih belum ada. Jadi kita tambahkan agar yang di log ini tadi bisa masuk ya. Kesini ya juga ya ada. Kita lihat dulu yang ini yang tadi udah dibuat, kebetulan kosong ya. Bisa dicek, hanya baru satu. Untuk step akses kita coba masukkan tambah di chainnya input. Jadi untuk siapa yang masuk melalui protokol TCP ya, untuk portnya misalkan ke web, ke Winbox misalkan, ke FTP ataupun via SSH ataupun yang lainnya, itu nanti akan tercatat akan dicatat di log untuk prefixnya misalkan akses router ya. Display ya. Jadi ketika nanti di sini kita ngeping lagi ke sini akan otomatis tercatat. Ini saya pakai IP-nya IP
33. Jadi otomatis kalau 33 kriterianya adalah tidak bisa ngeping ya. Tapi kalau IP-nya saya diubah jadi bukan dari rank 2 sampai 50 itu pasti bisa ya untuk call lokal. Jadi misalkan kalau mau diubah ya, kita cek dulu untuk lognya tadi. Yang tadi di sini hapus lagi untuk cek log. Kemudian kita drag di filter role by kakak. Ini masih belum ada yang akses. Contohnya seperti ini untuk login. Untuk soal selanjutnya, misalkan kita akan apa? Di sini ya blokir dulu ini. Masih belum blokiran. Blokir site. Tapi kita fungsinya membuat dari IP web proxy ya. Membuat pakai proxy untuk selanjutnya ke menu akses dan ditambahkan untuk apa? Blokir set linux.org dan mp3 ya. Di sini misalkan untuk rule-nya di sini kebetulan tidak dispesifikasi untuk blokir. Oh, yang terhubung dengan smartphone berarti firewall ya dari wireless ya. Jadi switch address-nya kita lihat IP wireless-nya adalah 192.168.200.0/24. Jadi dari sumber wireless ini tidak boleh misalkan mengakses apa Linux tadi teh Linux ya, Linux ini kita kopikan saja destination host ya, di sini yang tepat ya linux.org ditolak, kemudian play. Untuk selanjutnya kita menambahkan rule untuk masih sama. Kalau sama misalkan kita bisa copy ya, adalah extension file. Kita bisa masukkan di kategori path.mp3 ya, mp3 dan mkv, jadi satu-satu copy lagi dan mkv apply. Jadi ketika kita mau search dan mau nge-download file path mp3 dan mkv nggak bisa ya. Kita coba untuk yang pertama menggunakan jalur wireless ya, jalur wireless kita coba untuk mengakses Linux. Ini disablekan. Kakak proxy ya, kemudian kita coba masuk ya, sudah masuk tadi, ada cache cookiesnya udah masuk. Tapi kita akan coba di sini kalau ke YouTube udah bisa kan ya, bisa oke. Kita akan coba ke tadi ke www.linux.org. Nah, kalau tampilan seperti ini berarti blokirnya sudah berjalan via web proxy ya, forbidden. Kemudian kalau kita akses file, misalkan ngedownload mp3, misalkan dari mana ya, ini yang situs-situs terdahulu. Sekarang ada apa ini, Bridoremi download bisa nggak ya?
Oke, untuk formatnya berarti mungkin di ya cancel dulu ya, efisiensi waktu. Oke, selanjutnya kita akan coba masuk lagi ke jaringan kabel aja supaya lebih stabil. Terakhir adalah kita mencoba membuat account menggunakan radius. Nah, cuma kalau kita perhatikan di sini perangkat kita di RB941 ini nggak support ya untuk radius yang menggunakan package tambahan seperti userman ya, karena kondisinya kecil. Maka di sini saya akan mencoba untuk terakhir fitur hotspotnya dibuat batch random ini menggunakan aplikasi pihak ketiga yaitu account ya. Dengan catatan kita akan aktifkan dulu SAM control sini ya. Kita akan coba membuka localhost. Oke, kita tambahkan routernya misalkan di sini kakak. Untuk IP mikrotiknya kita samakan dengan yang di address sini ya, di lokal, karena kita jaringannya lokal. Untuk username-nya disesuaikan dengan login mikrotik. Untuk hotspot name-nya misalkan kakak, ini kakak.com. Oke, save. Kemudian dicoba. Untuk selanjutnya kita akan coba dulu di sini membuat user page ya dari radius secara random. Saya akan coba tambahkan terlebih dahulu user profile. Oh, langsung saja ya, kita coba user. Dan untuk selanjutnya kita akan generate secara random untuk user default, dan randomnya di sini misalkan dari ABCD sebanyak tadi 20 ya. Untuk time limitnya misalkan ada 1 hari ya. Untuk selanjutnya kita generate, maka kita bisa cek di sini untuk aplikasi Micon yang hampir sama dengan ini ada voucher ya. Untuk usernya kita bisa cek di user list otomatis ya, random, dan di user hotspot juga sama, ada random ya. Jadi user yang randomnya saya pakai aplikasi Micon, tidak pakai user manager ya. Untuk penyelesaiannya kurang lebih sudah selesai, kita cek ya. Untuk pemasangan di sini sudah, DHCP sudah, root firewall di router sudah, hotspot sudah, cuma radiusnya agak sedikit tidak sesuai, namun ya lumayan untuk random user. Untuk web proxy sudah selesai, IP DHCP-nya udah connect, blocking ping juga di sini udah di block ya, timeout, loggingnya juga sudah ada, login usernya sudah, blocking set sudah, blocking akses internet pada waktu yang ditentukan. Oh iya, set untuk yang ini kita coba waktu yang ditentukannya kita coba buat firewall ya. Jadi ada rule untuk internet ya, chain TCP misalkan ya. Untuk ekstraknya kita lihat time waktu dari jam berapa di sini, misalkan dari hanya bisa dari jam 7 jam 16, berarti kalau dari jam 7 sampai dari jam 15 sampai jam 6 itu nggak bisa ya. Misalkan kita dari jam 16
16 sampai jam 7 ya. Actionnya di dropkan saja ya. Untuk jaringannya di sini hotspot, berarti hotspot kita dari 192.168.200.0/24. Ini khusus untuk jaringan hotspot, tidak dapat internet ya. Kalau dari jam 16 sampai jam 7 pagi, berarti sampai malam di sini nggak bisa. Tapi kalau dari jam 7 bisa ya. Actionnya di drop ya. Kita lihat jam 7 dari awal, misalkan kita 16 sampai jam 24 bisa. Oke. Yang aktif ini maksudnya adalah ini jam 1 ya. Kita jam 12, ini masih belum aktif timenya karena sudah lewat. Berarti kita buat 2 rule aja kalau permudah. Yang satu dari 00 sampai jam 07. Mungkin itu sementara ya untuk konfigurasi time network. Jadi harus sama sesuai jamnya. Kalau tidak aktif di sini. Kalau jam sudah jam tadi di sini berarti nanti akan aktif drop. Kalau ini belum aktif karena masih jam 12. Kita mulainya dari jam 16. Kalau sudah jam 16 pasti gitu ya. Kalau mau uji coba, kita coba misalkan sekarang jam 12. 12 lebih 42 misalkan. Nanti akan nyala ya. Saya ambil waktu selang 10 detik. Kita coba ya. Rule-nya akan nyala. Oke, bakal di drop ya akses internetnya. Seperti itu ya contoh ya. Kita kembalikan lagi ke 16 kan soalnya 16 saja. Ya. Jadi aktifnya dari jam 16 sampai jam 7 pagi. Oke. Saya kira udah selesai di sini untuk blokir ya. Dan udah selesai. Oke, jadi mungkin itu saja pembahasan soal UKK TKJ paket 4 ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.